Baik jemaah subuh yang diberkahi Allah, beruntung kita dibangunkan di subuh ini di saat orang masih ketakutan. Padahal keberkahan itu ada di setiap nafas. Ketika kita subuh, keberkahan itu ada di setiap langkah ketika melangkah ke masjid di subuh hari. Maka coba perhatikan, orang paling sehat pasti dia suka bangun subuh. Perhatikan keberkahan di tubuhnya, karena al-barakatu al-khair al-kathir. Keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah. Jika dia bangunkan tubuhnya sebelum subuh, Allah akan berkahi tubuhnya. Mau dia muslim ataupun tidak muslim, sama. Karena hadisnya umum, al-barakatu li ummati fi bukuriha. Keberkahan bagi umatku, baik umat yang ijabah atau umat dakwah, fi bukuriha, jika mereka menjaga waktu paginya. Semoga kita termasuk umat Nabi yang begitu. Amin. Walaupun tadi sudah membaca basmalah, mari kita baca lagi surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita. Al-Fatihah. Ya. Tema kita sangat penting sekali, yaitu tentang prinsip utama dalam akidah Ahlus Sunnah. Kemarin waktu di MUI Kampar kita sudah bicara, tapi bagian akidahnya mungkin kita bahas sedikit. Cuma istilahnya agak horor pakai bahasa Arab. Ini kita Indonesiakan di sini. Akidah Ahlus Sunnah, akidah yang diajarkan Nabi, yang diajarkan sahabat Nabi, yang diajarkan tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, kemudian disimpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu bisa diringkas jadi beberapa hal saja. Pertama, surat Asy-Syura ayat 11 yang berarti ada mutasbih. Ini kita balik dari yang kemarin di Kampar ya. Ada mutasbih berarti tidak meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluk. Itu yang pertama. Maka kalau disebut di Quran yadun, yad tangan, disebut di Quran istawa, bersemayam, disebut di dalam Al-Quran lafaz saq, ja, datang. Kita kalau datang pindah nggak dari rumah ke sini? Datang ke masjid. Dalam bahasa Arab jaa, ada ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu, Rabbmu, dan para malaikat bersaf-saf. Al-maji, al-intiqal min makan ila makan. Datang itu diartikan berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Allah pindah-pindah enggak? Allah tidak pindah-pindah. Maka datangnya Allah bukan datangnya makhluk. Kalau makhluk datangnya berpindah. Paham ya? Jadi ada mutasbih, tidak menyerupakan Allah. Disebut kata tangan di dalam Al-Quran, gak usah diterjemahkan tangan, serahkan maknanya kepada Allah. Ntar dibayangin tangannya beda sama kita. Tangan kita kecil, Allah gede, besar. Wah, nanti bayangin tangan. Disinilah perbedaan adamut tasbih kita. Adamut tasbih ini disebut lagi istilahnya tanzih, mensucikan pikiran kita tentang Allah. Allah gak perlu disucikan. Allah gak perlu disucikan. Allah maha suci gak? Subhanallah. Maka Allah tidak butuh disucikan.
Ini terjemahan yang keliru dari beberapa dai. Tanzih arti mensucikan Allah, tidak. Tanzih membersihkan persepsi pikiran kita tentang Allah, disebut tanzih, membayangkan Allah, ya. Membayangkan Allah berpindah dari atas aras ke langit dunia. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ini dalam bab akidah diperdebatkan Ahlussunnahnya. Allah itu ketika turun betul-betul dari atas ke bawah. Minal a'la ila sufla atau ila sufl ila asfal, dari atas ke bawah. Ditanya oleh orang, terus kalau Allah turun arasnya kosong dong? Marah deh. Allah turun tanpa meninggalkan aras, masuk gak? Padahal Allah mengatakan afala ta'qilun, gunakan akalmu. Jangan menafsirkan ayat dengan sesuatu yang bertabrakan dengan akal. Nanti akal kita akan bertanya terus, nggak selesai pertanyaannya. Maka yang gampang katakan yanzilu rabbuna, hadis, atau jaa rabbuka, Allah turun atau datang, hanya Dia yang tahu maknanya. Udah selesai, ya. Kapan ulama kita mentakwil? Kalau sudah mulai banyak orang mentajsim. Tajsim itu membendakan Allah. Benda itu sifatnya diam, gerak, bertempat. Diam, gerak, bertempat. Ini sifat apa? Benda. Bahasa Arabnya jismun. Allah jismun atau bukan? Allah benda atau bukan benda? Ini selamat pusing nih pagi ini ya. Olahraga otak lah. Olahraga otak nih seru. Kalau mau ngikutin. Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa. Allah benda atau bukan? Nah, udah mulai panas nih. Allah bukan benda, saya benda. Maka saya butuh tempat. Allah benda bukan? Oleh karena itu kita katakan Allah istawa alal arsy. Bukan karena Dia memerlukan aras, tapi aras yang memerlukan Dia. Itu bedanya. Paham? Allah turun, kan ada hadisnya, hadis Bukhari. Bukan berpindah dari atas ke bawah. Kenapa? Untuk apa Dia turun? Dia kan lebih dekat daripada urat nadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakan aku ini qarib. Kata orang Yaman, garib. Aku ini sangat dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi untuk apa Allah pindah-pindah? Allah dekat kok sama kita. Maka akidah tajsim, akidah menganggap Allah itu benda, itu mereka terjebak pada apa? Menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, bukan dengan zat makhluk. Jadi Ibnu Taimiyah terjebak pada apa? Dia tidak menyerupakan zat Allah, tapi dia menyerupakan sifatnya Allah dengan makhluk. Apa arti sifat bahasa Arab? Karakter yang melekat pada zat. Bahwa Ar-Razi ini butuh tempat duduk. Ini mereka punya logika Pak. Katanya ilmu logika gak boleh dipakai, ilmu filsafat gak boleh dipakai. Padahal ini filsafat nih. Coba bayangkan benda tapi tidak ada tempatnya, bisa gak Pak? Bisa. Bayangkan ada benda, bayangkan Ar-Razi bukan di langit, bukan di bumi, bukan di surga, bukan di neraka. Kalau benda tidak berada di suatu tempat, baru dikatakan tidak ada. Nah, ini logika Ibnu Taimiyah dipakai sekarang sama mereka ya. Katanya ilmu filsafat haram, ilmu mantik haram, tapi giliran begini mereka berfilsafat.
tanpa menyebutnya filsafat. Apa kata mereka? Jika engkau mengatakan Allah tidak berada di suatu arah, maksud dia arah yang tinggi, berarti engkau mengatakan dia tiada. Engkau mulhid, engkau ateis. Jadi dia tuduh kita ateis. Kita balikin. Yang berada di satu arah itu bukanlah Allah, tapi benda. Apakah Anda mengatakan Allah sama dengan benda? Jika iya, selamat, Anda menjadi mujassim, menjisimkan Allah, minimal sifatnya. Benda itu ada fisik, ada yang non fisik, materi ada imateri. Mereka mengatakan Allah itu bukan materi, tapi imateri. Cuma sifatnya, karakternya berpindah-pindah, duduk di atas aras. Ini kalau mereka, Ibnu Taimiyah sendiri yang ngomong dan mereka ulang. Siapa yang mengatakan Allah tidak berada di suatu arah, sama dengan mengatakan Allah tiada. Ini siapa yang ngomong? Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Berarti dia terjebak. Bagi dia ada itu mesti benda, jisim. Padahal dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Surat Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Artinya tiada benda yang serupa dengannya, zatnya ataupun sifatnya. Benda nih, benda. Tadi kita sebutkan, mungkinkah satu benda dalam keadaan yang sama berada di dua tempat? Enggak. Mungkin. Saya tinggal di Depok, di saat yang sama ngajar di Pekanbaru, bisa nggak? Mustahil, ya? Kecuali Bapak punya keramat. Pergi ke Pekanbaru tapi tidak meninggalkan Depok, bisa nggak? Bapak orang Pekanbaru pergi ke Kuala Lumpur tanpa meninggalkan Kuala Lumpur, bisa nggak? Nggak bisa. Itu akal kita udah tolak. Hal-hal yang gak masuk akal ini kemudian mereka paksakan kepada Allah. Ternyata Ibnu Taimiyah pun menolak orang-orang sebelumnya. Jadi dia punya pendahulu. Ada Abu Ya'la As-Sahuni. Mereka ini juga berdebat, apakah Allah ketika sepertiga malam terakhir turun dari aras ke langit pertama, bahkan di bawah langit pertama, langit dunia. Jadi di atas bumi sampai ke langit pertama itu disebut langit dunia, baru di atasnya langit pertama. Apa kata dia? Allah itu, kata mereka ya, Suhuni, Abu Ya'la ini mereka debat. Jika turun ke bumi, ke langit bumi, langit dunia, maka dia meninggalkan aras. Arasnya kosong, Pak. Itu akidah yang lucu bukan? Dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Oh enggak, Allah meninggalkan aras, Allah turun dari aras tanpa perlu meninggalkannya. Lebih kacau lagi enggak? Emang ini perdebatan fikih bisa didebat-debatkan begitu? Enggak bisa, ini bukan perdebatan fikih. Maka cukup katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Apa makna istawa? Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Apa makna turun? Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Gampang kan? Ya. Jadi nggak usah dimakna-maknai, Pak. Siapa yang berpesan begini? Imam-imam kita terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Malik, hatta Imam Asy'ari. Apa kata mereka? Ayat-ayat ini ala ma aradahu Allah wa rasuluh. Maknanya sesuai yang Allah maksud, sesuai yang Rasulullah maksud. Rasulullah tidak pernah mengeksplisitkan, memperjelas, mendetailkan makna ayat-ayat dan hadis ini. Maka cukup kita imani tanpa perlu kita cari-cari tahu maknanya. Itulah akidah salafus saleh. Gak usah dipikir-pikirkan, Pak, cukup dirasakan. Nah itu beda lagi tuh. Itu prinsip pertama apa? Tanzih atau adabut tasbih. Udah dua tuh sebenarnya. Tidak menyerupakannya
lalu mensucikan persepsi kita tentangnya. Kita dapat 2. Tadi kita sebut tajsim, adamut tajsim, udah 3. Tidak menjisimkan Allah, membendakan Allah. Benda itu karakternya gerak, diam, ada di suatu arah. Arah ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa arah? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah itu berada di atas. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan suatu hal yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi, Allah tidak pernah menyebutkan di Quran, ulama salafus saleh tidak pernah menyebutkan itu. Apa tambahan Ibnu Taimiyah? Ini bid'ah fil aqidah. Istawa bidzatihi. Ada nggak di Quran kata zat untuk istawa? Allah bersemayam di atas aras dengan zatnya. Ini tidak pernah di satu ayat pun. Berarti dia menambah-nambahkan ayat, menambah-nambahkan kalam. Apalagi kata dia syarah hadisun nuzul, dia mengatakan yanzilu ila sama'id dunya bidzatihi. Allah turun dari aras ke langit dunia dengan zatnya. Pernahkah Nabi mengatakan begitu? Sepanjang kita mengkaji hadis, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan kata zat untuk turun. Apakah ini perkataan saya? Bukan. Ini perkataan muridnya Imam Zahabi. Imam siapa? Jadi bukan Ar-Razi Pak yang ngomong. Siapa yang ngomong? Imam Zahabi dalam hampir semua kitabnya tentang Ibnu Taimiyah. Lalu dia tulis kitab Isbatul Ulum li Ali al-Ghaffar, menetapkan ketinggian. Tinggi di situ nggak mesti tempat, terhadap Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pengampun. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Ibnu Taimiyah, guruku, tidak mengatakan dia istawa dengan zatnya, turun dengan zatnya, selamatlah Ibnu Taimiyah. Jadi seandainya Ibnu Taimiyah buang itu, itulah akidah salaf Pak. Itu benar-benar akidah salaf Ibnu Taimiyah. Seandainya dia membuang lafaz zat. Jadi yang mengkritisi Ibnu Taimiyah bukan kita saja, tapi orang di zamannya, bahkan muridnya sendiri. Itu mengkritisi Ibnu Taimiyah. Apalagi kritikusnya, orang-orang yang suka mengkritik Ibnu Taimiyah seperti Imam Subki, Imam Ibnu Jahbal, Ibnu Ala al-Bukhari. Udah berapa prinsip tadi? Ada mutasbih, tidak menyerupakan, tanzih, mensucikan persepsi tentang Allah. Ada mutajsim, tidak membendakan Allah, mengatakan Allah bersifat seperti benda. Udah. Tambah. Ini ketika berhadapan dengan satu kelompok, namanya mujassim atau musyabbih. Ya, kelompok yang menjisimkan Allah, membendakan Allah, atau menyerupakan Allah. Ya, ini kalau berhadapan dengan kelompok yang disebut dalam bahasa kampusnya tekstualis. Bahasa kampusnya, kelompok yang terlalu monoton dengan teks. Udah mulai pusing nih. Salawat dulu Pak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jika berhadapan dengan kelompok yang lawan yang pertama, terlalu kontekstualis, namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah melihat, kok ada ayat istawa, istawa kan duduk, Allah kan maha suci. Dia tanzih, cuma tanzihnya berlebihan. Sampai-sampai mereka mengatakan Allah tidak layak disifatkan dengan tangan, Allah tidak layak disifatkan dengan turun, Allah tidak layak disifatkan istawa. Maka istawa tangan bukanlah sifat Allah. Ini kata siapa? Mu'tazilah. Ini disebut dengan ta'til. Apa arti ta'til? Mengosongkan, menolak sifat Allah di Quran. Ahlus sunnah ketika berhadapan dengan itu menolak juga. Kita mengatakan istawa hanya Allah yang tahu maknanya, bukan menolak maknanya. Maka
Yang keempat prinsip Ahlus Sunnah adalah adamut ta'til, tidak menolak sifat atau lafaz yang ada di Quran. Itu dia ya. Cuma sayangnya ada orang-orang sebelah nggak faham kaidah ini, dikira kita sama dengan Mu'tazilah. Apa kata mereka? Aqidah Asy'ari bukan Ahlus Sunnah, tapi Jahmiyah. Lah Jahmiyah beda lagi. Tahu Pak Jahmiyah artinya apa? Gak tahu ya? Nah ini mereka sering di tulisan-tulisannya Jahmiyah, Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini mengatakan apa? Allah berada di mana-mana. Apakah kita mengatakan Allah di mana-mana? Kita aja menolak Allah bertempat kok. Tempat itu mana? Mereka yang bilang Allah di suatu tempat, di mana? Kita menolak. Mereka yang mengatakan Allah bertempat di mana? Di suatu tempat, baikkan di atas kah di bawah kah, itu 1/6-nya Jahmiyah. Jahmiyah bilang apa? Allah berada di mana? Mana? Ahlus Sunnah akidah Imam Asy'ari mengajar apa? Allah pencipta tempat, maka dia tidak memerlukan tempat. Allah menciptakan 6 arah, maka dia tidak di arah yang 6, baik atas, bawah, kiri, kanan, depan atau belakang. Paham ya? Susah atau susah banget? Gak apa-apa lah Pak, masa otak kita yang gede begini dibiarkan manja ya? Biar olahraga sekali. Biar di sini dia langsung tepar ya, langsung tidur. Jadi kita juga tidak menolak lafaz istiwa. Bahkan kita mengatakan istiwa min sifatillah. Istiwa itu sifat Allah, tapi tidak dijisimkan, tidak membendakan, tidak dimaknai seperti benda. Itu ya. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan al-istiwa itu sifat Allah secara lafaz, tapi bukan secara makna. Maknanya nggak boleh kita akal-akali, serahkan maknanya kepada Allah ya. Jadi kalau mereka sudah membayangkan Allah, badan tangannya beda dengan tangan kita, tangan dia besar, oh itu udah bayangin Allah. Allah itu berada di atas aras, terbayang nggak Pak? Saya ngomong nih, Allah berada di atas aras, terbayang nggak? Nah, mulai bayang-bayangin kan? Maka harus dihindari kalam begitu. Cukup katakan hanya dia yang mengerti maknanya. Dan yang terakhir, udah berapa tadi tuh? 4 ya? Oh udah selesai berarti ya? Udah selesai itu ya. Ini inti. Kalau tambahan yang lain itu penjelasan tentang takwil, bahwa takwilnya Ahlus Sunnah beda dengan takwilnya Mu'tazilah. Apa arti takwil Ahlus Sunnah? Memindahkan makna lafaz dari suatu makna ke makna yang lain. Contoh, ini takwil paling gampang. Dari tadi kita sudah mentakwil Pak. Allah bersifat yad, tapi yadnya bukan yad seperti yang kita bayangkan. Ini yad arti tangan, tapi bukan tangan ini. Itu sudah takwil. Karena kata yad artinya ini, gak lebih. Kalau kita katakan tangannya bukan tangan kita, itu sudah takwil, tapi takwil yang sederhana. Paham ya? Ada takwil yang jauh. Ketika orang sudah berdebat masalah yad itu tangan-tangan, maka ulama kita mengatakan sudahlah, yad itu artinya kekuasaan. Itu baru takwil jauh. Takwil jauh ini tidak boleh dipakai sering-sering. Sesekali boleh. Ya. Kalau apa? Kalau umat sudah terjebak oleh menyerupakan Allah, maka perlu takwil
yang jauh. Jadi kalau kita cukup takwil yang sederhana, itu takwil juga. Berarti kelompok sebelah mentakwil enggak? Dia istawa tapi beda dengan istiwa kita. Dia nuzul beda dengan nuzul kita. Sama kan? Sama. Mereka mentakwil juga tapi takwil sederhana. Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Nah, sama-sama nih ulama Ahlus Sunnah menerjemahkan yad tangan itu kudrah. Mu'tazilah juga menerjemahkan yad tangan itu kudrah. Apa bedanya? Mu'tazilah kelompok yang tadi itu mengatakan yad laisa min sifatihi. Kata yad bukanlah sifat Allah. Ahlus Sunnah bilang yad min sifatihi sam'an. Salah satu sifat yang Allah sebutkan secara sama'i dalam Al-Quran. Beda gak? Mereka mengartikan yadun tangan itu kudrah tapi menolak kata tangan. Gak ada tangan. Ini kelompok apa tadi? Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah, Allah bersifat yad, boleh diartikan kudrah tapi gak mesti juga. Beda ya. Jadi takwilnya Ahlus Sunnah tidak menolak sifat. Takwilnya Mu'tazilah menolak sifat, disebut ta'til. Itu bedanya. Yang gak paham, yang menuduh Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Jahmiyah, ngaji aja lagi ya. Berarti gak paham dia bedanya ya. Buka nih kitab tafsir namanya Tafsir Az-Zamakhsyari. Itu Mu'tazilah. Dia menerjemah begitu, yad itu kudrah. Diluruskan oleh Imam Baidawi, kudrah tapi tidak boleh menolak lafaz yad. Lafaz di Quran gak boleh ditolak. Menolaknya bisa kufur, minimal fasik ataupun dolal, sesat ya. Mu'tazilah terjebak di yang ketiga. Allah panian Pak. Yang gampang bagaimana? Nah, yang gampang itu kata Imam Ghazali aqidatul awam. Nah, jadi yang tadi Bapak gak hafal gak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Gak usah dihafalkan yang tadi. Tapi udah hafal toh? Pertama apa tadi? Tanzih, ada mutasybih, ada muta'til, ada mutajsim. Kemudian at-ta'wil as-sahih, ya, ta'wil yang sahih. Yang gampang apa? Surat Qul Huwallahu Ahad. Paling gampang. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya sama dengan surat Asy-Syura ayat 11. Katakanlah hanya dialah yang ahad. Ahad itu gak bisa kita bayangkan. Cukup kita katakan dia esa, dia tunggal. Ahad itu artinya dia hanya sendiri. Dulu dia sendiri, sekarang dia masih sendiri. Maka adanya kita tidak menambah wujudnya. Qul huwallahu Allahu samad. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ta'sisut Taqdis menerjemahkan Allahu samad artinya Allah ini diperlukan oleh semua apapun wujud di alam semesta. Itu Allahu samad. Allah lah tempat mengadu apapun yang ada di alam semesta. Allahus samad. Allah tidak memerlukan alam yang memerlukan Allah. Maka jika disebut Allah bersemayam di atas aras, bukanlah Allah memerlukan aras, tapi araslah yang memerlukan Allah. Paham ya di situ? Oke. Itu mana Allahus samad. Kalau terjemahan biasa Allahus samad, Allah tempat meminta. Itu terjemahan biasa. Sekarang pakai tafsir dari ahli tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606. Kata beliau apa tadi? Allahus samad, alam semesta bergantung, harapan, meminta, berharap, semua hanya kepada Allah. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai enggak makna itu kepada kita? Jangankan ya alam semesta ini ya. Kita kan melihat di keluar,
Bahkan satu rambut pun tumbuh itu karena nur as-samad. Nur Allah as-samad. Baru bisa tumbuh ini Pak. Rambut satu helai ini. Kuku yang memanjang, penyakit yang sembuh. Semuanya karena Allahus samad. Kalau orang ngerti Allahus samad, dia nggak perlu jimat. Dia nggak perlu penangkal. Cukup dia wiridkan Allahus samad, Allahus samad. Allah tempatku bergantung, Allah tempatku curhat, Allah tempatku berharap, Allah lah sang penyelamat. Udah selesai di Allahus samad. Ahad itu pada zatnya, samad terhadap makhluknya. Ahad itu tauhid uluhiyah, samad itu tauhid rububiyah. Tapi beda dengan rububiyah sebelah. Ya. Tapi di buku saya menyebut ayat pertama dengan tauhid ahadiyah. Cuma bukunya belum dicetak, Pak. Tauhid apa? Qul huwallahu ahad. Tauhid ahadiyah. Apa itu tauhid ahadiyah? Allah mengesahkan dirinya sendiri. Hanya dialah sendiri. Allahus samad. Allah mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Ya, kalau di dalam dunia tasawuf ada istilahnya Pak. Saya sebut istilahnya, tapi nggak usah diterjemahin. Nanti kita bahas di lain waktu. Ada al-kasrah fil wahdah, itu yang pertama. Ada al-wahdah fil kasrah, itu as-samadiyah. Selamat pusing. Tahu artinya nggak? Nggak tahu ya? Ya, kita tahan itu maknanya. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Apa makna lam yalid wa lam yulad? Itu yang disebut tanzih. Jadi ustaz nih dongeng menurut tadi. Enggak, dalilnya di kulhu. Tadi kan versi sulitnya, sekarang versi mudahnya. Jadi Bapak belajar tauhid cukup ingat kulhu. Kulhu wallahu. Ayat ketiga lam yalid wa lam yulad. Tidak terlahirkan, tidak dilahirkan. Ini langsung turun dari langit atau lahir ini? Lahir, benar. Langsung besar ini atau dulu kecil dulu? Beneran. Jangan-jangan kalau dari maknya begitu tuh gedenya tuh. Lahir mati maknya. Sebesar ini. Orang tua kita disebut dengan sebab dalam bahasa akal. Akal kita menyebut sebab. Bahasa Al-Quran ya, al-walad. Anak itu disebabkan oleh orang tuanya. Maka lam yalid, Allah tidaklah menyebabkan atau disebabkan. Allah tidak butuh sebab dan disebabkan, enggak. Tapi dialah pencipta sebab. Nah, itu yang benar ya. Jadi Allah itu perlu ada kronologis nggak menciptakan alam? Nggak perlu, suka-suka dia aja. Suka-suka Allah. Jadi Allah ini nggak boleh diatur-atur. Yang boleh diatur cuma kita. Bahkan oleh takdirnya sendiri Allah tidak boleh dibatasi. Maka takdir itu juga terbagi dua. Ada takdir lauh mahfuz, ada takdir yang tidak terbatas. Itulah disebut takdir rahmah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu takdir rahmat. Seharusnya orang masuk neraka, enggak jadi karena dia cinta kepada Allah dan Rasul, diselamatkan sebelum wafatnya. Yang ayat terakhir apa? Lam yakul lahu, tidak ada yang setara, sekufu. Tidak ada yang setara dengan Allah. Berarti tiada yang serupa dengannya. Sama dengan tadi, ada muttasbih. Tidak ada yang serupa. Maka kata Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, mereka sepakat dengan satu kalam. Ini kalam salafus saleh. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah maha suci, maha hebat, maha terbebas dari semua bayanganmu. Kita bayang-bayangkan Allah, Allah nggak begitu. Ya,
Coba kalau matanya dipejam, terbayang apa? Allah gelap. Allah bukan gelap. Terbang cahaya, Allah bukan terang yang itu. Terbayang aras, Allah di atasnya, bukan begitu. Terbayang turun, bukan begitu. Maka apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah maha suci, maha terbebas dari persepsi. Itu yang disebut subhanallah. Allah maha suci dari persepsimu. Allah tidak perlu disucikan karena dia maha suci. Ya, gampang. Pas nyampe di Qul huwallahu ahad lebih mudah nggak? Qul huwallahu ahad, tauhid apa tadi? Ahadiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, samadiyah. Istilah lainnya apa ahad? Uluhiyah. Apa arti uluhiyah dalam versi ahli sunnah? Allah mentauhidkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Ahad namanya. Itu yang kita baca habis salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang berhak disembah selain dia. Dia hanya sendiri. Dia dulu sendiri, sekarang pun tetap sendiri. Yang kedua tauhid samadiyah atau tauhid rububiyah. Allah memuji dirinya, mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Maka siapa saja makhluk yang diizinkan untuk mengesahkan Allah, berarti dia termasuk keluarganya Allah. Ahlullah. Beruntunglah orang-orang yang diizinkan mengesahkan Allah di kalbunya. Karena banyak di luar sana orang terjebak dalam menyerupakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah tidaklah disebabkan, tidaklah bersebab. Dan yang keempat, tidak ada yang serupa dengannya. Boleh kita sebut dengan tauhid surat Al-Ikhlas. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah. Paling gampang pakai surat Terus sifat 20 di mana? Sifat 20 itu turunan dari Ahad, itu wujud. 20 sifat turunan dari As-Samad. Yang 19 berikutnya. Jadi satu wujud itu Ahad. Yang 19 dari As-Samad. Kenapa 20? Biar gampang, Pak. Tadi saya sebut 5 aja udah pusing. Ya, ini ulama kita bilang 20, lebih pusing lagi kita. Kalau ada waktu, umur panjang, sediakan whiteboard. Nanti saya jelaskan sifat 20 dengan mudah sekali, gak ada susahnya insya Allah. Kalau umur panjang, lain waktu insya Allah ya. Udah jam 6.10 nih, Buya Doni, Buya Alno. Kelas. Tanya jawab. Ayo, fadal. Silakan dikondisikan. Fi mic. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ada pertanyaan kami persilakan. Ada baik. Ada berapa orang tanya? 1, 2, 3. Ibu-ibu ada belum? Ibu-ibu ada belakang? Tak ada ibu-ibu. Nanti Bapak silakan, ada 4 orang penanya. InsyaAllah kita satu pertanyaan kita jawab dulu, satu pertanyaan satu jawab. InsyaAllah nanti Bapak Ibu jam 6.20 kita mohon izin kepada Buya untuk sholat isyraq. Setelah itu kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum diselesaikan. Baik, ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami pernah membaca tafsir Al-Isra ini yang berjudul Al-Isra kalau tidak salah dalam Al-Quran. Di sana dijelaskan bahwa ketika beliau menjelaskan arti dan terjemahan dari surah Fat ayat 72, ketika aku sempurnakan kejadian penciptaan, maka aku berikan waktu. Di situ ada kata-kata baru setelah itu beliau menyambung lagi
dengan ayat Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Artinya di sana pada saat kita pertama kali bersyahadat kepada ruhku di sana itu juga berkaitan dengan akidah juga. Mohon dijelaskan maksud dari firman Tuhan. Ya, baik. Bagus Pak, bacaannya udah sampai ke tafsir Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani. Surat Shad ayat 72 dan setelahnya, awalnya Allah mengatakan inni khaliqun basyaran min tin. Ingat saya begitu ayatnya, yang hafiz tolong dikoreksi kalau salah. Sesungguhnya aku khaliq, menciptakan dari tiada menjadi ada suatu makhluk namanya bashar, manusia. Ini tubuh kita Pak. Tubuh ini disebut bashar. Jadi yang manusia itu tubuh ini tubuh bashar namanya. Bukan basar asad ya. Bashar. Setelah Allah sempurnakan struktur tubuh ini, baru diinstal, ditiupkan hembusannya. Maka Allah membagi dua. Ada khaliq, ada nafikh. Khaliq mencipta dari tanah dari tiada, dari kudrah iradahnya. Sedangkan ruh langsung min ruhi, dari rohku. Lalu bagian ilmu akidah di mana? Akidah bagian yang pertama aja Pak. Ilmu akidah menetapkan Allah sebagai Khaliq, pencipta. Sedangkan yang kedua bukan ilmu akidah tapi ilmu tasawuf. Jadi nggak terkejar oleh orang-orang ahli akidah pembahasan ruh. Karena mereka masih debat ruh itu dicipta atau tidak. Udah jelas ayatnya menyebutkan tidak dicipta, hanya dihembuskan. Hembus itu gimana Pak? Coba hembus, gitu ya. Kalau ada plastik, kita menghembus ke dalam plastik. Ada isi nggak? Ini ilustrasi. Tapi ini bukan hembusan udara, ini hembusan energi abadi. Yang pernah belajar fisika, belajar ilmu alam, energi itu abadi bukan? Abadi. Ya. Jadi kalau bahasa keren ini Pak, setelah aku ciptakan struktur manusia sanggup untuk menerima energiku, aku tiupkan energi murniku bernama roh. Tapi min ruhi, hanya sebagian dari rohku, dari tiupanku. Tapi kok masih ada yang ngomong di antara ulama terdahulu nih, ulama ahli kalam kah, tasawuf kah, filsafat kah, bahwa roh dicipta. Ini keliru. Roh tidak dicipta, roh itu ditiupkan. Tapi penciptaan dan peniupan itu barengan. Penciptaan itu dengan kudroh iradah. Apa arti kudroh iradah? Kudarat iradat, kata orang tua dulu. Kekuasaan dan kehendak. Disitulah ada kun, kalam Allah. Di dalam kun itulah ada tiupan. Jadi Allah ciptakan tubuh supaya dia hidup, ditiupkan di dalamnya roh. Itulah rahasia Allah dalam diri kita, yang sampai sekarang orang mencari-cari siapakah roh yang dimaksudkan itu. Jadi itu bukan wilayah ilmu akidah Pak. Itu wilayahnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang beliau pun tidak menuntaskan itu di zamannya, karena tidak boleh diceritakan walaupun beliau tahu. Akhirnya disempurnakan oleh orang-orang setelahnya dengan beberapa kitab ya. Ada Sirrul Asrar juga judulnya. Itu disebutkan karya beliau atau karya Al-Qurani. Di situ dibagi ada roh, macam-macam roh. Kalau mau disebut roh itu dicipta, bukan roh yang itu, tapi roh nabati, roh hayawani. Di tubuh kita ada tumbuhan nggak? Ada Pak.
Itu rambutnya tumbuh gak? Pohon tumbuh gak? Pohon tumbuh, rumput tumbuh. Rambut ini seperti tumbuhan dan pepohonan, rumput sama. Ada yang tumbuh dalam diri kita. Giginya tumbuh gak? Udah berhenti ya tumbuhnya? Enggak, dia gak berhenti Pak. Kalau berhenti copot. Dia selalu itu, selalu. Cuma dia tidak, ukurannya udah selesai. Kayak tubuh gak nama tinggi lagi, ya gigi begitu. Kalau kuku lanjut gak? Lanjut ya. Coba kalau gigi kita panjang tiap pekan Pak, Jumatan mikir dulu ya. Berarti ada hayat nabati di tubuh. Itu dicipta. Kalau mau disebut ruh nabati, itu baru dicipta. Ada ruh hewan. Hewan itu bergerak, makan, minum, gerak, begitu. Ini pada bergerak kan dari tadi. Itu namanya ruh hayawan, ruh hidup. Tapi ada yang spesial, yang tidak dikasih kepada yang lain. Ar-ruh ar-rabbani. Kalau versi Syekh Abdul Qadir, ar-ruhul kudusi, roh yang disucikan. Itulah yang dari Allah. Kalau mengikuti lafaz Quran, ruhul amri itu min amri Rabbi. Karena ada amr, ada Rabbi, boleh disebut ruh Rabbani, boleh disebut. Tapi istilah-istilah begitu bikin pusing kan? Ya kan? Jadi di dalam diri kita ada energi murni yang Allah tiupkan ke dalam diri. Itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Kalau tubuh ini sudah nggak siap, udah nggak sanggup untuk membawanya, untuk menerima energinya, dia pergi Pak. Itu yang disebut meninggal. Ruh meninggalkan tubuh karena tubuhnya sudah rusak. Jadi apa yang disebut kematian dalam ilmu rohani? Ketika struktur tubuh sudah rusak, roh tidak lagi betah di situ. Maka dia lanjutkan perjalanannya ke alam yang lain, alam barzakh. Jadi kita ini traveler. Kita ini penyintas waktu, Bang. Serius. Ruh itu bisa balik, bisa maju deh. Maka Nabi bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu. Sahabat juga diizinkan sebagian. Bahkan ada orang yang pernah menjadi dajjal kecil lalu mu'alaf, namanya Ibnu Sayyad, diizinkan melihat masa lalu. Kemudian dia mu'alaf, masuk Islam dia, meninggal disolatkan. Gitu Pak ya. Jadi ini bagiannya bukan bagian ilmu akidah, tapi bagian tasawuf. Cuma bagian tasawuf itu puncaknya akidah. Ini kita kasih tahu, akidah itu teori-teori dari Quran, Sunnah yang dipahami oleh akal. Karena kita nggak bisa kalau nggak pakai akal. Kalau tasawuf, Quran, Sunnah pakai kolbu dan ruh, itu aja beda aja. Berarti tasawuf juga ada tingkatnya. Ada tasawuf pakai kolbu, ada tasawuf pakai ruh. Di lain waktu kita bahas. Ya. Udah syuruk, kita sholat dulu. Ya, sholat dulu. Sholat sunat dulu Pak, habis itu kita lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, kita sholat sunat dulu, kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab itu. Assalamualaikum. Sesuai dengan kebenaran karena tentang harus Allah itu Allah yang mengetahui tentang Al-Quran. Lagi tentang Yadullah, Allah ada yang mengatakan, ada yang mengistilahkan. Jadi kekuasaan Allah atas kekuasaan Allah. Apakah ini apa yang saya katakan ini adalah merupakan suatu sikap dari Ahlussunnah wal Jamaah? Yang kedua, apakah ayat ini
juga termasuk yang ada setengah yang mengatakan ayat-ayat mutasyabihat. Itu Baik. terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada yang menerjemahkan istawa atau yad, tangan, atau bersemayam dengan kata kudrah, kekuasaan, apakah itu Ahlus Sunnah? Bisa iya, bisa tidak. Kita lihat dulu. Kalau dia mengatakan yad, tangan, atau istawa itu berkuasa, lalu menolak lafaz istiwa, lafaz yad sebagai salah satu sifat yang Allah sebutkan di Quran, maka mereka bukan Ahlus Sunnah, disebut Mu'tazilah. Paham? Atau Jahmiyah. Namun karena kelompok sebelah itu gak ngerti dia bedanya, kita dituduh, Bapak dituduh Jahmiyah karena menerjemahkan istawa dan yad menjadi kekuasaan. Apa perbedaan kita dengan mereka? Kita menerima, membolehkan kalau darurat, bahwa yad, tangan, istawa, bersemayam diartikan kekuasaan, dengan satu syarat: menerima istiwa dan yad sebagai salah satu lafaz tentang sifat Allah. Ini disebut isbat. Isbat ma asbatahullah, mengisbatkan, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Gitu. Kalau Mu'tazilah kan enggak, wah istiwa bukan min sifatillah. Kalau tidak, istiwa min sifatillah alladzi la ya'rifuhu illa hu, yang hanya tahu maknanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bagian dari mutasyabihat? Betul, ahli tafsir mengatakan itu bagian dari mutasyabihat. Tapi Ibnu Taimiyah tidak ada kamus mutasyabihat di Quran. Itu masalahnya. Jadi ajaran Ibnu Taimiyah menolak ada mutasyabihat, khususnya bab sifat. Kan Rasulullah sudah menjelaskan, litubayyina linnas. Berarti semuanya sudah dijelaskan, kata Ibnu Taimiyah. Jadi pembagian mutasyabihat, muhkamat itu cuma kita. Dia nggak percaya itu. Bagi dia mutasyabihat, muhkamat itu bab yang lain, ya. Gitu, Pak. Terjawab? Terjawab. Khalas? Pak ada. Oh, video. Oh, mau dapat ijazah? Ijazah apa nih? Bolehkah kami dapat ijazah zikir pagi ini? Mau dapat zikir? Mau ngamalin nggak? Janji dulu mau ngamalin nggak? Ntar dikasih-kasih nggak mau lagi. Tadi kita bahas surat Asy-Syura ayat 11. Ayat 12-nya apa? Coba buka dulu yang punya Quran. Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat 12-nya apa? Hah? Lahu Lahu maqalidus samawati wal ard. Udah ketemu belum? Wah, lebih cepat Google saya daripada Google antum. Aplikasinya antum kurang cepat deh. Ayo, udah nemu? Apa terjemahannya? Lahu maqalidus samawati wal ard. Miliknya lah maqalid, ikatan, buhul, sendi alam semesta, langit dan bumi. Kalau dibuka tafsir, apa itu buhulnya alam semesta sehingga alam semesta ini bisa bertahan seperti sekarang, sehingga bumi tidak tabrakan dengan bulan tidak dengan Venus tidak ada tabrakan. Kenapa? Mau ngamalkan? Biar hati kita nggak tabrakan. Zikirnya sudah Bapak Ibu tahu dari kecil, tapi sekarang coba dilazimkan pagi dan sore. Cuma kalau waktu kecil paling dapatnya 4, yang kelimanya jarang dipakai. Padahal semuanya sudah masyhur. Apa itu? Buhul alam semesta. Disebut dengan zikru al-maqalid.
Zikir buhul alam semesta. Udah hafal nih pasti. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang afdal itu satu-satu. Subhanallah, subhanallah gitu. Tapi kalau dimulai di bulu semua boleh. Terakhir apa? La haula wala quwwata illa billah. Nanti kalau ada pembahasan tentang zikir saya jelaskan kenapa 5 ini menjadi sendi-sendi alam semesta. Kalau ini kurang satu, bencana terjadi di dunia. Kalau ini habis, itulah kiamat alam semesta. Nanti kita jelaskan kenapa, ya. Insya Allah dengan izin dari baginda Rasulullah SAW, dari ijazah hadis yang kita dapatkan, ijazah zikir yang kita peroleh. Ajaztukum hadhil awrad al-azkar samainaha zikrul maqalid. Saya ijazahkan zikir maqalid kepada yang hadir untuk diamalkan pagi dan sore. Tidak sempat lagi di atas sajadah, lagi di jalan. Tidak sempat lagi di jalan, lagi di mobil, lagi di motor. Boleh amalkan ya. Jadi zikir yang tinggi itu adalah zikir yang kita anggap selama ini rendah. Al-Fatihah. Oh ya, saya lupa. Cara ngamalinnya pertama syahadat. Terus surat kulhu baru baca itu. Kulhu aja, sekali boleh, 3 kali boleh. Kenapa kulhu? Karena kulhu adalah syahadat isinya. Syahadat tauhid. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah, penjelasan syahadatnya kul, baru masuk ke, jadi zikir kita mencakup zikir tauhid, zikir buhul alam semesta. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Khalas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.